Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang saya banggakan. Terlebih kepada Bapak Lurah Desa Girikerto, beserta aparatnya, kemudian forum komunikasi pimpinan Panewan Turi, dan juga teman-teman relawan Destana, kemudian Linmas, dan mungkin Bapak Ibu guru tentunya yang ada di Kecamatan Turi yang hadir pada pagi hari ini. Baiklah, sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak pembawa acara Mbak Eni, kami hadir di sini dalam rangka apel siaga Desa Girikerto dalam menyambut status siaga Gunung Merapi. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang kondisi Merapi saat ini, yang mana tadi sudah dimengertikan oleh Bapak Lurah bahwa Merapi sejak tanggal 5 November 2020 jam 12.00 telah dinaikkan statusnya dari waspada atau level 2 kepada ke siaga level atau level 3. Kondisi ini sesungguhnya sangat berat kita lakukan atau kita tingkatkan, tetapi sekali lagi Merapi tidak bisa berkompromi dengan siapapun, apakah itu pandemi, apakah itu pilkada, atau kesibukan yang lainnya. Jadi sekali lagi kita sambut nanti kata Pak Panewu tadi, Merapi itu tidak pernah ingkar janji. Mudah-mudahan kalau sudah siaga ini kita bererupsi, orang usah suwe. Iki jaluknya kita semuanya. Baiklah, untuk mengawali ini saya akan menyampaikan tentang Pasca 2010. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, letusan 2010 itu merupakan letusan yang berpola, yang hampir sama dengan letusan 1872. Jadi hampir 2 abad yang lalu. Jadi kalau erupsi gunung api, kemudian gempa bumi, tanah longsor, dan juga tsunami, itu biasanya mengikut pola yang telah berlalu waktu itu. Jadi dia akan berulang kembali siklusnya. Sama dengan Merapi di 2010, letusan pasca 2010 itu diidentikan dengan letusan 1872. Satu diantaranya adalah besarnya letusan tersebut atau besarnya erupsi tersebut. Letusan 2010 ini sama dengan identik dengan 1872. Yaitu letusan eksplosif dengan mengeluarkan material letusan lebih dari 100 juta meter kubik. Kemudian hal yang lain yang menyamakan 2010 dengan 1872 adalah adanya atau terbentuknya kawah pasca letusan yang cukup dalam dan besar atau lebar di atas puncaknya Merapi. Sebagaimana kita ketahui kemarin, diameter kawah itu ada sekitar 430 untuk 350-an meter. Ini hampir sama dengan letusan 1872. Kemudian pasca 2010 ini mirip juga dengan 1878 sampai periode 1880 yang ditandai dengan kejadian letusan eksplosif yang berupa letusan freatik. Jadi kalau letusan eksplosif itu letusan yang dilontarkan ke atas. Sedangkan letusan efusif itu letusan atau erupsi yang mengalir bentuknya. Apakah itu hanya tumbuh kubah atau sampai kepada pembentukan awan panas guguran. Itu yang letusan efusif. Nah, letusan eksplosif ini kejadian pasca 2010 terjadi pada 2012 sampai 2014.
yang berupa letusan freatik, letusan gas, ya, eksplosif gas. Nah, kemudian ini fungsinya apa? Ini terjadi sampai 6 kali di tahun 2012 sampai 2014. Fungsinya untuk membongkar penutup yang ada di dasar kawah. Waktu itu yang dibongkar adalah kubah kejadian yang tumbuh setelah letusan 2010. Yang notabene kita sebut sebagai kubah 2010 yang tidak berkembang. Nah, kemudian setelah 4 tahun itu kita ditunjukkan lagi dengan fenomena letusan Merapi yang berupa eksplosif, yang berupa letusan atau erosi eksplosif dengan membongkar kubah 2010 lagi. Ini berlangsung diawali pada tanggal, monggo Pak Joko silahkan, selamat datang. Letusan 2018 itu diawali pada tanggal 11 Mei, kalau panjenengan masih ingat semuanya, 11 Mei 2018, sehingga pada 21 Mei kita menaikkan status Merapi dari normal ke waspada. Nah, seiring ini pembentukan ini adalah pembentukan ekstrusi atau keluarnya magma baru sebagai kubah lava, ya, di dalam dasaran kawah pasca 2010, ya. Nah, itu volumenya dia muncul tanggal pertengahan Agustus 2018 sampai akhir Januari 2019. Artinya selama 5 bulan di pertengahan Agustus sampai akhir Januari 2019 itu mulai membentuk kubah lava yang sangat pelan. Selama 5 bulan volumenya hanya 500.000 meter kubik. Nah, kemudian ini mirip sama dengan kejadian pasca 1872. Kemudian September 2019 proses pertumbuhan kubah tadi tentunya diiringi dengan guguran lava, pijar, dan juga letusan awan panas guguran yang kecil-kecil masuk ke Kali Gendol. Nah, kemudian letusan yang eksplosif, ya, itu kembali lagi di September 2019. Terakhir adalah tanggal 21 Juni 2020. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 5 bulan yang lalu yang mengakibatkan runtuhnya kubah lava 1997 di sektor barat daya masuk ke lembah atau hulu Kali Gebeng Kerasak Bedog dan Boyong. Itu pada tanggal 21 Juni 2020. Kalau kita mengimajinkan atau menyamakan letusan pasca letusan 2010 yang lalu itu akan sama dengan 1872, berarti peningkatan status siaga ini akan diakhiri. Kalau yang dulu 1888 itu diakhiri dengan keluarnya magma, berarti itu erupsi yang berupa tumbuh kubah, ya, berupa tumbuh kubah. Jadi erupsi itu tidak harus selalu eksplosif, tapi juga berupa yang efusif, mengalir, baik itu hanya pertumbuhan kubah atau dengan disertai pertumbuhan kubah dan awan panas guguran. Lah, lava 1888 ini hingga sekarang masih ada di Perengan Barat. Tepatnya barat laut kita, karena itu masuk di alur Sungai Senowo di Kabupaten Magelang. Nah, pasca kejadian 21 Juni nanti sampai hari ini akan apa? Jadi kita akan menuju apakah ini erupsinya akan berupa ekstrusi keluarnya magma saja, berupa
letusan efusif atau erupsi efusif atau yang nanti eksplosif seperti 2010. Monggo kita lanjut, kita peresani bareng-bareng. Ini sudah berapa hari Bapak dari siaga berarti? Jadi 23 berarti 18 hari. Nah, krisis atau siaga 2006 kemarin menuju ke ubahnya keluar itu sekitar 31 hari. Apakah siaga ini nanti akan lebih panjang dari 31 hari atau akan sama seperti siaganya di 2010 hanya 4 hari? Tentunya kalau 4 hari sudah lewat sekali. Nah, ini kita lihat bareng-bareng karena datanya Merapi ora oleh dipaksa onone itu ya, dia akan seperti itu, pelan-pelan kita ikuti pelan-pelan. Nah, masalahnya adalah di status atau kegiatan siaga ini sudah ada mulai evakuasi kelompok rentan yang diadop dari SOP-nya BPBD di lingkar Merapi dan mungkin juga berlaku di seluruh BPBD di seluruh Indonesia. Jadi setiap statusnya siaga apapun itu pasti dalam kondisi darurat. Nah, ini adalah gambaran yang tadi saya ceritakan di depan. Pasca 2010 di tahun 2012 sampai 2014 ini terjadi letusan-letusan eksplosif berupa letusan freatik yang mengeluarkan gas, fungsinya membongkar tutupan kubah, ya, membongkar tutupan. Jadi dasarnya itu dibongkar. Kemudian 4 tahun berselang istirahat di Mei 2018 itu mulai terjadi letusan-letusan kembali, membongkar kubah yang sama, kubah 2010 dibongkar di Rodok Gede dengan letusan-letusan di 11 Mei sampai 1 Juni, sehingga 21 Mei-nya kita menaikkan status waspada. Nah, kemudian baru di pertengahan Agustus itu muncul kubah 2018, ya, ini pertengahan Agustus 2018 hingga akhir Januari 2019 kubah ini tumbuh sebesar 500.000 meter kubik, dan dalam pertumbuhannya ini dia selalu diikuti dengan guguran lava pijar untuk mencapai kestabilan dan juga awan panas guguran masuk ke lembah Kali Gendol. Jaraknya waktu itu kurang dari 3 kilo. Sehingga waspada kemarin kami pakai radius 3 kilo untuk tidak dilakukan aktivitas. Nah, kemudian tanggal 21 Juni 2020 kembali terjadi letusan atau erupsi eksplosif yang menggugurkan kubah lava 1997 di Perengan Barat Daya. Nah, kenapa setelah 21 Juni 2020 ini, tepatnya tanggal 5 November, kita meningkatkan status ke siaga dari waspada? Antara lain karena data satunya adalah seismisitas Merapi atau kegempaan Merapi itu sejak tanggal 21 Juni, jadi 22 Juni itu kegempaannya meningkat. Terutama adalah kegempaan gempa vulkanik dangkal. Ini terlihat tren dari mulai tanggal 22 ini meningkat pelan-pelan sampai akhirnya seperti hari ini. Ini per hari Bapak kita input, ini vulkanik dangkalnya. Sedangkan vulkanik dalam itu tidak terjadi pasca tanggal 21 Juni. Sehingga ini tidak terlihat adanya gempa vulkanik dalam. Gempa vulkanik dangkal dan dalam ini dibedakan dari kedalaman hiposenternya. Kalau dia kurang dari 1,5 kilo di bawah puncaknya Merapi, itu kita sebut sebagai gempa vulkanik dangkal. Kemudian kalau lebih dari puncaknya Merapi kok lebih dari 1,5 kilo, itu kita sebut sebagai vulkanik dalam.
Nah, kemudian ini juga gempa fase banyak. Gempa fase banyaknya ini juga meningkat semuanya pasca kejadian tanggal 21 Juni. Kemudian 5 November kita naikkan ke siaga. Ini fase banyak, gempa NP atau gempa fase banyak atau disebut juga gempa hibrid. Itu sebetulnya juga manifestasi dari gempa vulkanik dangkal yang sangat dangkal. Ya, jadi 500 meter dari permukaan. Ya, ini gempanya kecil-kecil 700 meter dari permukaan puncaknya Merapi itu semasa dia terdeteksi sebagai gempa fase banyak. Dan juga yang lainnya gempa guguran, gempa hembusan pelan-pelan meningkat sedikit demi sedikit. Nah, peningkatan jumlah gempa vulkanik dangkal dan gempa fase banyak atau MP itu otomatis akan meningkatkan energi yang tersimpan di dalam bawahnya kawah Merapi, sehingga energi kumulatif juga akan meningkat. Nah, ini adalah pergerakan gempa sekarang yang di merah-merah ini, jadi sudah sangat di permukaan. Nah, di bawah permukaan maksud saya, jadi masih di dalam, nanti jangan ditanya berapa meter dari kawah di bawahnya. Nah, ini sangat random sekali, jadi sangat bervariasi. Nah, ini adalah kalau kita lihat dari kegempaannya, ini sampai hari ini masih relatif tinggi ya, bila dibandingkan di sini sebelumnya ya. Nah, kemudian meskipun begitu, peningkatannya ini tidak signifikan, tidak langsung seperti ini, asimptotik begini, tidak menjadikan gempanya ini semakin banyak tinggi, tetapi ada masih tinggi dengan yang tidak, peningkatannya tidak mengalami percepatan yang signifikan. Kemudian dari gempa guguran, ini gempa gugurannya ini juga semakin meningkat dan sekarang sering terdengar bila dibandingkan dengan kejadian yang luas pada kemarin. Ini yang ke satu, kenapa kita meningkatkan status menjadi siaga. Yang kedua adalah dari data EDM, Electronic System Measurement, pengukuran jarak dengan elektronik, secara elektronik. Nah, ini caranya bagaimana? Kita mempunyai tebing di atas, di tepian tebingnya ini ke arah Kali Gendol. Ini bukaan ke arah Kali Gendol. Kemudian di tebing-tebing bagian atas ini, kecuali di lereng barat sampai barat jaya, itu kita pasang cermin, Bapak, yang kita sebut sebagai reflektor. Cermin-cermin ini kita tembak dari masing-masing stasiun ini. Ya, ada Babatan, Stabelan, Gerakan Kasur, Selo, Gebyok, Merian, Berak, dan juga Deles, Beling, Deles, Kaliurang. Yang tidak berfungsi di sini adalah Kaliurang, karena reflektor atau cermin kita yang kita pancarkan di sini yang bisa dilihat dari Kaliurang itu sudah ikut hancur sewaktu-waktu pada status waspada kemarin. Nah, artinya dari sini kita tidak ada cermin sama sekali. Nah, cermin ini kemudian ditembak dari titik-titik ikat, titik-titik ukur ini. Kalau Babatan ya di pos kami, Gerakan di pos kami, Selo di pos kami, tetapi yang lain ini adalah kita punya titik-titik tetap benchmark di lapangan, di daerah seperti ini. Ya, di Stabelan ada, Kasur ada, kemudian di Gebyok, di Merian, seluruhnya. Nah, dari cermin yang kita tembak dari masing-masing titik tadi, semuanya pasca 21 Juni, tepatnya tanggal 22 Juni, itu mengalami tren menurun.
menurun itu artinya dari cermin kita ini ke arah babatan, ke arah titik yang tetap itu mendekat. Jadi mekar, begitu. Paham ya? Jadi mekar. Titiknya ini artinya puncak-puncak Merapi ini mengalami mekar, ya. Jaraknya sehingga menurun, menunjang. Nah, menunjang, menurun, melengkung semua titik. Tetapi tanggal 20 sejak 20 Oktober kemarin itu yang masih melengkung, ya. Ini yang lainnya sudah kembali stabil. Ya, kembali stabil normal kecuali babatan dan gerakan sejak tanggal 20 Oktober. Tetapi kembali lagi yang gerakan ini setelah 14 November kemarin memperlihatkan tenang kembali. Jadi yang bergerak sekarang mengembang itu adalah sektor barat laut masih menunjang atau mengembang. Artinya tebing di atas Merapi itu di bagian barat laut dan utara masih mengembang, tetapi dari Ciracas per 14 November kemarin sudah normal, diam. Apakah diam ini sudah tidak ada pergerakan atau dia sudah gugur yang karena pergerakan atau sisaan tadi dia tebingnya sudah runtuh. Kita lihat berikutnya. Jadi ini adalah dari deformasinya yang masih menunjang atau mengembang. Kalau tebing ya mengembang itu adalah bagian barat laut. Yang timur ini sudah berhenti. Nah, bagaimana dengan yang barat daya? Yang barat daya dan barat, karena memang kita tidak mempunyai cermin di situ. Karena apa? Karena sulitnya medan yang dilalui, tidak mungkin kami memasangkan cermin itu. Karena kami kalau masang yang di sini, ini lewatnya puncak, Bapak, tidak lewat tebing bawah, tidak menaik begitu, tetapi kami melingkar. Nah, di barat ini kita tidak saged melakukan. Apakah ini diam? Tidak. Contoh kasus Lava 97 yang bertengger di sini sudah gugur. Tidak serta-merta karena erupsi 21 Juni, tetapi juga oleh desakan yang terjadi. Dan sekarang ini 92 di sektor barat juga sudah mulai gugur-gugur. Jadi guguran tadi yang meningkat tadi ada semuanya di lereng barat sampai barat laut. Yang paling selatan adalah Kali Putih, yang paling utara adalah Kali Aku, ya, Kali Aku. Nah, bagaimana? Kemudian yang ketiga, kenapa kita meningkatkan aktivitasnya Merapi menjadi siaga? Satu di antaranya yang ketiga adalah perubahan morfologi puncak. Ya, ini adalah kawahnya Pasanaga Gendol. Ya, ini 2007 yang sisanya 97 yang sisanya, yang lainnya sudah gugur pada tanggal 21 Juni 2020. Kemudian ini adalah lava 92, ya, 92 yang sekarang lagi ditoreh-toreh gugur ke arah Kali Putih. Kemudian ini juga tadi dari pengamatan drone tanggal 16 November kemarin itu belum teramati di dalam kawah ini satu material baru yang diindikasikan sebagai limbah lava. Ya, yang ada hanyalah guguran tebing di sektor utara dan di sektor barat daya, terutama dari lava 1888 itu masuk ke dalam kubah, dalam kawahnya Merapi, dan juga gugur sebagai guguran lava yang tidak pijar ke arah Kali Senowo. Nah, juga ini adalah lava 1954 itu juga gugur ke dalam kawah dan juga gugur ke Perengan Utara. Begitu. Nah, ini sekilas dari yang drone. Nah, apabila semuanya tadi kita sudah sampaikan,
kita coba mengevaluasi kegempaan, deformasi ya, itu yang terjadi sekarang ini. Kita bandingkan dengan dua kejadian yang lalu yang ke arah selatan tenggara, yaitu 2006 dan 2010. Ini kalau kita resani, ini 2006, 2010 dan 2020 saat ini. Ini kalau VTA-nya 2010 memang lebih banyak. Vulkanik jangka dalamnya 2010 ini lebih banyak. Nah di sini ini sebelum 21 Juni ada, tetapi setelahnya tidak ada. Kemudian vulkanik B-nya, dangkalnya di 2010 meningkat signifikan. Di sini hanya tinggi tetapi pelan-pelan, ya, ada di sektor yang tinggi. Kemudian juga fase banyaknya kita lihat di 2006 seperti ini polanya, 2010 seperti ini, dan di 2020 seperti ini. Dan seterusnya. Kemudian deformasinya di 2010 itu untuk Kaliurang menjelang 3 hari menjelang letusan itu seperti ini. Di Kaliurang itu 23 cm per hari. Kalau yang dari Babatan ini sekitar 6 sampai 7 cm per hari untuk di 2010. Kemudian di 2006 itu untuk Deles, karena semuanya ada di sektor selatan, ini Deles 12 cm, di Babatan jauh lebih rendah dari 6-7 cm seperti kejadian per hari, seperti kejadian sebelum 2010. Nah, saat ini kalau kita lihat secara data monitoring, ya, data monitoring, kegempaan yang ada vulkanik dangkal ini di 2006 tidak pernah terjadi, di 2010 vulkanik dalam ya, di 2006 tidak terjadi, di 2010 7 kali, di 2020 sampai hari ini kita update tanggal 23 jam 6 pagi tadi, itu juga tidak ada gempa vulkanik dalamnya. Tapi gempa vulkanik dangkalnya kalau kita bandingkan dengan 2006, kalau dengan 2010 masih jauh. Ya, hari ini tadi kita lihat per 3 hari ini sampai hari ini tadi pagi jam 6 itu 38. Kondisi ini jauh lebih besar daripada 2006. Ya, 3 hari sebelum kubahnya muncul atau erupsi pertama kali terjadi yang berupa efusif atau mengalir keluarnya kubah. Dan juga sampai sekarang. Jadi kalau kita simpulkan semuanya ini tadi, ya ini 2010 itu 3 hari menjelang letusan, MP-nya itu 579. Kalau sekarang ini 340. Kejadian ini sudah melampaui kejadian 2006, tetapi masih kecil dari 2010. Nah, artinya dari evaluasi ini kita bisa tangkap seismisitas dan deformasi saat ini sudah melampaui dari munculnya kubah 2006, ya, pada saat dulu. Kemudian dia akan namun lebih rendah dari kejadian kondisi 3 hari menjelang letusan 2010. Dan ini masih terus bergerak. Bapak, kondisi hari ini itu masih lebih tinggi dari 2006. Semuanya per tanggal 6 pagi tadi. Vulkanik B-nya masih 38. Ya, kita rata-rata selama 3 hari ini. Fase banyaknya masih 340. Jadi memang saat ini kita diuji kesabarannya dengan Merapi. Ini masih data-datanya masih cukup tinggi dan kondisinya masih lebih tinggi dari 2006. Tidak mungkin kalau kita nyepet melambatkan juga tidak bisa, tidak mungkin. Jadi kita hanya bersabar di siaga ini. Nah, itu yang bisa kita evaluasi dari data Merapi, baik seismisitas, deformasi, sampai jam 6 pagi tadi masih relatif tinggi. Nah,
dan belum layak diturunkan pastinya begitu. Kalau tadi katanya Merapi pasti insya Allah meletus sebagaimana kejadian-kejadian dulu. Tetapi kita harus bersabar. Siaganya ini sampai hari keberapa? Ini sudah hari ke-18. Ya. Nah ini untuk kondisi siaga ini sampai hari ini perakiraan bahaya kita sikapi. Kalau tadi Bapak menjauh, status itu mutlak berdasarkan monitoring Merapi, artinya BPPTKG yang menetapkan itu, Badan Geologi yang menetapkan itu. Tetapi untuk perakiraan bahayanya, karena kita ini dalam kondisi yang pandemi seperti ini kita minimalisir sementara karena memang ancamannya belum datang, yang nyata belum datang, yang belum nyata sudah mengintip-intipkan begitu dari monitoring tadi. Nah ini sementara perakiraannya untuk siaga ini untuk eksplosif kita batasi di 5 kilo. Dari puncak Merapi kita ambil hanya dusun teratas. Jadi kalau ngandong barang itu durung ngungsi, rasa ngungsi le. Yes, rausah ngungsi, kritis barang rausah ngungsi. Sementara karena dalam kondisi pandemi ini betul-betul kami ini semuanya instansi yang bergerak dalam mitigasi bencana baik BPBD, desa, dusun itu, kabupaten itu sekarang lagi ngurusi pandemi biasarane. Semono ini sudah kita batasi, pemerintah daerah kita sudah lebih sigap. Dia memakai lebih pasti karena evakuasi itu tidak semudah yang diucapkan, leres Pak. Nah, seperti itu. Jadi ini saja banyak yang protes. Teman-teman yang merasa takut, seperti misalkan Sangkringan ini untuk 3 dusun ini, 3 desa ini, kita hanya mengambil dusun-dusun teratas. Semono, ande kali tengah lor, ini hanya kali tengah lor. Kita ambil misalkan kali tengah gitu karena takut. Dia ingin evakuasi kelompok rentannya, tentu pemerintah desa kabupaten akan siap untuk memfasilitasi karena demi semuanya keamanan. Tetapi kalau tidak terancam ya untuk saat ini ora usah dulu kan ngaten ya. Nah seperti itu. Lain dengan teman kita yang di Selo, tapi Bapak juga tidak boleh disalahkan mereka. Desa Gerakas ini Bapak, Kelakah ini Bapak, Telok Balele ini Bapak, ini masih mempunyai dusun-dusun yang jaraknya 3 kilo sampai 4 kilo dari puncak Merapi. Kalau kejadian Merapi itu terus eksplosif yang tadi, apakah ini mereka tidak takut? Gugurannya sementara juga terdengar selalu dan melintas di sungai-sungai di daerah sana Bapak. Seperti itu. Nah, ini panjenengan di apel siaga, kaitannya adalah dengan Kali Boyong, Bedok, mungkin kalau hanya Bedok dan Kali Boyong dan juga Gendol. Karena Gendol ini sekarang menjadi potensi ancamannya dibanding yang lainnya masih tetap tinggi meskipun tidak ada guguran ke arah sana. Karena apa? Bisa jadi kalau seandainya pertumbuhan kubah itu cepat, yang artinya siaga ini sudah ada proses keluarnya magma di daerah kawasan puncak Adikawahnya, otomatis yang ada sendelone, yang ada jalannya itu ya baru ke Gendol saja. Jadi kesiapsiagaan seperti ini, apel siaga ini tidak salah kalau diadakan. Meskipun tadi semua ceritanya Bu Dewi kok ada di barat laut. Barat daya tidak saya sebut karena kami tidak punya data, kecuali kenyataan yang ada, yaitu gugurnya kubah 97. Dan sekarang ini sudah dikorek-korek 92-nya. Begitu. Nah ini perakiraan yang untuk eksplosifnya. Nah, arah guguran saat ini dominannya
mentok-mentoknya yang ada di selatan ini pernah terjadi juga di Kali Gendol beberapa kali sebelum kita masih baru saja dinaikkan siaga, itu pernah terjadi ke Gendol, tetapi sekarang arah guguran itu lebih intensif ke hulu Kali Apu, hulu Kali Krising, kemudian Senowo, Lamat, dan Kali Putih baru sampai di sini. Selasa yang sudah mulai digugurkan ini yang dulu sebelum digugurkan 97 sekarang sudah jadi endapan material di hulunya 3 sungai yang ada di perbatasan masuk Sleman dan juga masuk Magelang. Nah, seperti itu, dan terjauh jaraknya baru 3 km menuju ke alam Kali Lamat. Kalau Bapak tahu, Kali Lamat itu sungainya lurus dari 98 ke bawah dengan posisi sungai, kondisi sungai yang sangat sempit dengan tebing yang relatif rendah. Makanya disebut kali yang lamat-lamat. Tapi itu sangat kemarin itu beberapa tahun kemarin 94, 98, 2001 itu masuknya di Sungai Lamat ini. Nah, apa saja yang dilakukan di status siaga? Satu di antaranya yang saya cuplik dari rekomendasi kita, yaitu penambangan di alur sungai yang berhulu di KRP 3 untuk direkomendasikan diberhentikan. Ya, termasuk Kali Gendol, tapi kayaknya Kali Gendol juga sudah berhenti. Nah, sungai yang di lereng barat, Bapak, yang di Kerasak Bogong itu malah belum berhenti. Karena di sana memang supermarket, Pak. Supermarket. Nah, kemudian untuk pelaku wisata ini juga di KRP 3 Merapi tidak untuk melakukan kegiatan. Bukan berarti nanti terus pelaku wisata lumpuh, tidak. Bisa disikapi dengan inovasi, dengan sinergi yang baik. Contoh kasus adalah wisata jeep, ya. Wisata jeep itu tidak serta-merta berhenti. Wisatawan juga masih berkunjung ke Kepuh, ya, ke Umbul, tetapi rute jeepnya yang diubah agak ke bawah, di lebih dari 5 km. Dari biasa mereka dikasih di Batu Alin, itu masih ada. Beberapa hotel di Kaliurang juga masih bisa untuk aman untuk wisatawan dengan cara ya dia bersosialisasi yang baik dengan media sosial atau dibuat banyak beberapa hotel yang minta ke rekomendasi kami bahwa daerah mereka aman. Ya kalau aman kami katakan aman. Untuk apa? Agar juga ekonomi ini tidak macet total dengan kondisi siaga ini. Nah begitu. Nah kemudian yang lainnya ini adalah ada di penyiapan tas siaga, mungkin di Ngandong, Leadinin, teman-teman warga perlu disiapkan untuk tas siaganya ini, meskipun orang ngungsi dhisik ya, karena kita tahu kondisi Merapinya masih cukup tinggi dan lebih tinggi dari 2006. Pokoknya nanti jadinya erupsi ternyata alhamdulillah mudah-mudahan hanya tumbuh kubah di dalam kawah. Itu kita masih punya waktu, karena tumbuhnya kubah ini bisa cepat, bisa lambat. Kalau cepat ya kita masih punya waktu, karena tebing-tebingnya masih tertutup kecuali yang ke arah Gendol, seperti itu. Jadi kita semuanya ini dalam kondisi siaga itu yang Merapi kritis gitu, jadi tidak ada diwaspada lagi. Jadi teman-teman yang ada di Ngandong mungkin tas siaganya sudah mulai disiapkan gitu. Semoga tidak ada evakuasi lebih lagi. Amin. Nah itu satu di antara apa yang harus kita lakukan di siaga. Nah untuk kesimpulannya, itu tadi yang 5 kilo bisa jadi juga untuk yang efusif. Kalau efusif kita masih punya waktu. Karena kalau efusif itu pasti akan tumbuh kubah dulu, ya. Terus nanti kita lihat percepatan pertumbuhannya kubah. Kalau seperti 2018-19 ini rendah sekali dari kita
bisa melihat kembali datanya dan tidak perlu mungkin kalau data yang lainnya sudah menurun ya akan kita evaluasi lagi seperti itu. Nah, kesimpulannya saat ini dari data pemantauan seismik maupun deformasi tadi panjenengan semua masih meresami bahwa masih cukup tinggi, apalagi dibandingkan dengan yang waspada. Kemudian aktivitas guguran meningkat. Hal ini tentunya Merapi tidak akan pernah ingkar janji. Ini akan dekat erupsi kapan? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang bisa menjawab. Jangan ditanyakan di sini. Aten ya. Bujawi pun Indonesia lah. Wallahi kalau pertanyaan bumi ya gitu. Nah, jika terjadi erupsi yang eksplosif seperti 2010, insya Allah tidak akan sebesar 2010. Karena apa? Tadi secara monitoring separuh nih, ya separuhnya. Hanya kita ambil yang seperti itu. Hal ini dasar yang lainnya tidak akan lebih besar dari 2010. Itu adalah tidak adanya kegempaan yang menunjukkan tingkat tekanan yang berlebih di dapur magma yang ditandai dengan migrasi magma yang secara seismisitas muncul CTA. Berarti nanti nak muncul CTA langsung gede Bu. Kita lihat lagi tidak semudah itu mau mempredik atau memberikan peringatan dini di Merapi. Akhirnya meskipun Merapi ini sering meletus, nih bentuk letusan itu bermacam-macam dengan apa? Parameter peringatan dini yang dikeluarkan juga berbeda-beda. Nah, itu kemudian jumlah dan pola peningkatan gempa dan deformasi masih mengikuti pola 2005 meskipun agak sedikit tinggi. Mudah-mudahan sifatnya yang besok ini seperti 2006. Bukan dengan pertumbuhan cepat membuat saja ini mudah-mudahan seperti 2006 saja. Yes, begitu. Yang terakhir ini yang penting, tapi secanggih apapun media yang ada di kita, teknologi ada yang ada di kita, media sosial itu pasti ada yang buat masalah kayak kemarin di TV ya. Di WA itu ada seorang oknum kayaknya masyarakat itu menyampaikan dengan atas nama pemerintah desa Kelakah dan Teluk Bolele menyebarkan isu sehingga mereka minta maaf dan mudah-mudahan ini tidak akan terjadi. Dengan banyaknya kita menyampaikan pada masyarakat, insya Allah berita bohong tentang Merapi itu bisa kita hadapi bersama dan tidak meresahkan tentunya. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian yang kami hormati yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.